Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran Tuhan dan merasakan berkat Tuhan sepanjang satu hari ini, kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Khususnya sepanjang malam hari ini Tuhan menemani, menjaga dan membentengi kami dengan kuasa Tuhan. Sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga akan kami terima melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama, kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita semua setuju. Semua manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini adalah manusia yang hidup dipenuhi dengan dosa. Dosa membuat manusia akan mati binasa. Ketika dosa ini menjadi sebuah ketakutan, kegelisahan, kecemasan yang terus membayang-bayangi kehidupan kita. Apakah manusia bisa bebas dari dosa dengan usahanya, dengan perbuatannya sendiri? Tidak. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tidak mampu membersihkan dan membereskan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak hidup di dalam keberdosaan? Firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini. Dibenarkan, diselamatkan karena iman. Tentu dengan diselamatkan, dibenarkan karena iman, kita bertanya, iman kepada siapa? Kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan iman yang dimaksudkan oleh firman Tuhan saat ini adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ketika kita hidup dalam keberdosaan, Allah yang mengasihi hidup kita mengutus anaknya yang tunggal, mengaruniakan dan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menjadi korban penghapusan dosa yang seharusnya hukuman itu kita yang menjalaninya. Tetapi karena kasih Allah, Kristus Yesuslah melalui karya salibnya telah menanggung dosa, beban dosa yang kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus menaruh iman, keyakinan, kepercayaan yang sungguh
kepada kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga kita diselamatkan seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan menjadi sebuah kesombongan bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena perbuatan dan usaha kita bukan. Begitu juga dengan keadaan kita, situasi dan pencapaian kita sampai pada detik ini. Bukan karena sebatas usaha, sebatas perbuatan yang kita kerjakan. Ingatlah, apa yang kita peroleh, apa yang kita terima saat ini, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu belajarlah untuk mensyukurinya. Belajarlah untuk menikmatinya. Belajarlah untuk melihat bagaimana kuasa Allah, kuasa Tuhan turut bekerja nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan boleh berikan berkat rumah tangga, keluarga, pekerjaan, keadaan, anak cucu yang baik dalam kehidupan kita, jangan jadikan itu sebuah kesombongan. Jadikanlah itu menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan. Ketika kita berhasil, mungkin kita memiliki keberadaan yang cukup, cobalah kerjakanlah kebaikan. Kenapa kita orang percaya harus melakukan kebaikan, perbuatan baik? Tentu iman saja tidak cukup tanpa perbuatan. Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Perbuatan yang baik yang kita akan kerjakan dan yang sedang kita kerjakan adalah buah dari keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Kita percaya saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita beriman, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur buat keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami melalui Kristus Yesus. Tuhan membuka jalan bagi kami untuk bebas dari belenggu dosa. Terima kasih buat berkat-Mu itu ya Tuhan. Itu bukan karena usaha dan perbuatan kami. Dan pada saat ini kami juga diajar, dipimpin melalui firman Tuhan, agar kami juga menunjukkan buah dari keselamatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan berikan segala sesuatunya bagi kami sampai pada saat ini. Keberadaan kami semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, bukan karena hebat dan kuasa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita beroleh berkat yang baru dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, rutinitas kita sepanjang satu hari ini, kita mau bersekutu kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah dan teduh ini, kami boleh menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu juga. Kami boleh dituntun melalui Roh-Mu untuk merenungkan, mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dari 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini. Hindari perpecahan. Sering kita melihat, memperhatikan kelompok ataupun organisasi ataupun persekutuan orang-orang percaya yang tersebut dengan gereja sering mengalami perpecahan. Mengapa bisa mengalami perpecahan? Mungkin kalau kita bertanya kepada orang-orang yang ada dalam kelompok ataupun persekutuan ataupun organisasi itu, mereka akan membuat banyak alasan-alasan. Dan alasan itu pada dasarnya ingin membenarkan orang-orang yang ada di pihak mereka. Dan orang-orang yang mau menyalahkan pihak lain. Kenapa organisasi, kelompok ataupun persekutuan gereja mau mengalami perpecahan? Karena setiap orang yang ada di dalam kelompok itu, ketika mereka mulai menganggap diri mereka adalah orang yang paling hebat, paling terpandang, paling dihormat, paling disegani, paling tahu, mempunyai wawasan yang lebih, dan memiliki banyak bakat ataupun talenta dan potensi, sehingga dirinya ingin selalu didengar dan didengar. Ketika ada juga di dalam kelompok itu sama seperti orang yang kita katakan di awal tadi, di sanalah Bapak Ibu, saudara-saudara, mulai terjadi konflik, perpecahan, dan kegaduhan. Sehingga orang-orang yang ada dalam kelompok itu pasti ada yang memihak ke A, ada yang memihak ke B. Kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Karena A, B, ataupun C itu memiliki kepentingan pribadi di dalam kelompok itu. Ada yang ingin dia capai, raih di dalam persekutuan itu. Bukan lagi kepentingan bersama, bukan lagi kepentingan umum yang menjadi tujuan utama dalam kelompok itu. Sudah kepentingan pribadi. Firman Tuhan ini adalah sebuah nasihat agar kita tidak hidup di dalam perpecahan. Bagaimana kita bisa hidup tidak dalam perpecahan? Kita harus seia sekata, sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok, organisasi, ataupun gereja sekalipun. Menaruh hati yang sama.
Walaupun terkadang Bapak Ibu, apa yang menjadi keputusan bersama itu adalah keputusan yang tidak menyukakan hati kita, tetapi karena itu kepentingan bersama, kita harus juga memberikan dukungan atas keputusan itu. Bukan kita menolaknya, malah kita menjauh, mengata-ngatai keputusan bersama itu. Bukan. Kalau itu yang terjadi, di sanalah mulai awalnya perpecahan dimulai. Jadi Bapak Ibu yang diberkati itu, dalam persekutuan, kelompok, organisasi, cobalah tanamkan dalam diri kita. Bukan maunya kita yang mau dikerjakan, diikuti oleh organisasi, kelompok atau persekutuan, tetapi maunya setiap orang secara bersama, secara keseluruhan. Itulah yang mau dikerjakan. Sehingga Bapak Ibu, kalau ini kita kerjakan, maka perpecahan, kegaduhan, konflik tidak ada di dalam kehidupan kita. Coba kita koreksi diri masing-masing. Kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sehati, sepikir, seia sekata dengan orang-orang di sekitar kita? Kalau kita bawa juga dalam rumah tangga Bapak Ibu, suami istri seia sekata, sehati sepikir. Apapun pergumulan hidup, tantangan hidup dalam sebuah rumah tangga dan keluarga, suami istri tetap saling mendukung, saling memberikan perhatian, saling menolong dan saling mendoakan. Tidak akan ada yang namanya perpecahan. Tidak akan ada yang namanya perpisahan. Tapi sebaliknya, kita terus bersatu karena Tuhanlah yang mempersatukan. Belajarlah untuk menerima atau mendengar pendapat atau keputusan yang telah ditetapkan secara bersama. Belajarlah untuk menghargai, belajarlah untuk memahami setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin, menuntun orang-orang yang mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu semua karena kasih karunia Tuhan yang mendorong dan menggerakkan kami semua. Firman mengajarkan kami agar kami tidak hidup dalam perpecahan, konflik dan kegaduhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh seia sekata, sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik dengan istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami, bahkan lingkungan masyarakat kami, agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan.